Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan aksi pasti literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya taati kedua orang tua saya beserta teman-teman saya yang berbahagia. Nama saya Rifda Suhaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Langsung masuk makna global. Jadi dulu itu sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang hukum khamr dan judi. Kemudian Nabi diperintah oleh Allah, katakanlah Muhammad, khamr dan judi itu merupakan dosa yang besar. Meskipun ada manfaatnya, tetapi lebih banyak bahayanya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bertanya lagi tentang apa yang mereka infakkan dari harta yang mereka tinggalkan. Kemudian katakanlah Muhammad, infakkanlah kelebihan harta yang mereka miliki sehingga dia menyadari bahwa dunia ini fana. Kemudian mereka sahabat-sahabat Nabi itu bertanya lagi tentang anak yatim, apakah mesti berinteraksi dengan anak yatim atau menjauhi mereka. Kemudian katakanlah Muhammad, janganlah menjauhi mereka, tapi berinteraksilah kepada anak yatim. Sebab turunnya ayat. Yang pertama, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab bahwa Umar berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamr sejelas-jelasnya, karena khamr dapat merusak akal dan membinasakan harta." Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakanlah kepada Umar. Kemudian Umar mengulangi doanya dan akhirnya turunlah surat An-Nisa ayat 43. Kemudian ada seorang muadzin yang adzan dan mengatakan, hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak melaksanakan sholat. Kemudian Umar dipanggil dan Umar berdoa lagi. Kemudian turunlah surat Al-Maidah ayat 91. Yang artinya, masihkah kalian menghentikannya? Kemudian Umar menjawab, kami berhenti. Yang kedua, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas bercerita tentang surat Al-An'am ayat 152 dan An-Nisa ayat 10 bahwa pengasuh anak yatim yang memisahkan makanannya dengan anak yatim. Kemudian hingga makanan itu menjadi lebih dan menjadi busuk. Akhirnya mereka mengadukannya kepada Nabi. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 220. Akhirnya mereka mencampurkan makanan mereka dengan anak yatim. Kandungan hukum.
Yang pertama, apakah surat Al-Baqarah ayat 219 ini menjadi dasar atas keharaman khamr? Sebagian ulama menjawab ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Imam Abu Ya'la juga berpendapat sedemikian. Nah, menurut mayoritas ulama itu tidak. Mereka hanya mencela khamr. Karena surat Al-Baqarah ayat 219 ini telah dimansuh oleh surat Al-Maidah. Ini menurut Imam Mujahid, Qatadah dan Muqatil. Kemudian Imam Qurtubi berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ini bukanlah dalil atas dasar keharaman khamr, melainkan surat Al-Maidah ayat 90. Jadi sama dengan yang mayoritas ulama ini. Yang kedua, jadi kandungan hukum yang kedua, apakah khamr itu? Imam Abu Hanifah berpendapat khamr adalah perasan anggur. Jadi kalau selain perasan anggur itu bukan khamr tetapi nabid. Ini juga menurut ulama Kufah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamr adalah segala sesuatu minuman yang memabukkan. Ini sama juga dengan pendapat ahli hadis dan ulama Kufah. Alasannya, nah ini alasan Imam Abu Hanifah itu berdasarkan syairnya Abu Aswad Ad-Du'ali, yaitu Da'il khamra tashrabuhal godata fa innahu ra'aitu akhoha mughaniyam bimakaniha fa illam yakunhu au fa illam takunhu au yakunhu fa innahu akhoha godathu ummuhu bi labaniha. Sama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasul telah mengharamkan 2 campuran. Kemudian alasan mayoritas ulama yaitu berdasarkan hadis Ibnu Umar, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi setiap atau segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan alasannya juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, yaitu al-khamru min hataini syajarataini. Jadi khamr terbuat khamr yaitu segala sesuatu yang terbuat dari 2 pohon. Kemudian Rasul mengisyaratkan kurma dan anggur. Tarjih. Jadi pendapat yang lebih unggul adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan haram. Imam Al-Alamah Al-Alusi juga berpendapat demikian, bahwasanya selain anggur, apapun namanya yang asalkan memabukkan itu hukumnya haram. Kandungan hukum yang ketiga, jenis apakah judi yang diharamkan? Para ulama berpendapat jenis judi yang diharamkan terdapat di surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian Imam Alza Al-Mahsyari berpendapat bahwa 2 jenis mainan atau jenis mainan sebagainya kayak dadu sama catur itu haram. Kemudian dadu ini menurut ijma itu haram, sedangkan catur menurut Imam Syafi'i itu boleh, dengan syarat yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwasanya Imam Syafi'i berkata bahwa pokoknya bukan mengandung unsur
judi ya, bukan mengandung unsur itu uang, atau tidak sampai lupa dengan Allah, itu tidak apa-apa. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan bahwa kedua mainan ini, yaitu dadu dan catur, itu haram. Hikmah tasyrik. Jadi atas keharaman khamr dan judi itu mengandung banyak sekali dosa bahaya dan dosa besar, yaitu bahaya khamr bisa merusak akal, merusak tubuh atau jiwa, kemudian membinasakan harta, terus dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain, dapat menimbulkan banyak penyakit. Kemudian bahayanya judi dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian, terus lupa dengan Allah, perceraian, dan ada yang sampai bunuh diri. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91. Jadi, masihkah kalian mau untuk tidak menghentikannya? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wafaqonallahu lima yuhibbu wa yurdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.